Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi ya dalam rutinitas kita kajian alumni sekejap. Ya, Bapak dan Ibu boleh bersiap. Kami berikan waktu kurang lebih 2 menit. Insya Allah kita mulai, acara akan kami mulai. Untuk Bapak Ibu yang belum berambil wudhu, boleh berwudhu dulu, atau yang sudah berwudhu namun batal, boleh berwudhu dulu, kemudian bisa disiapkan juga alat tulisnya untuk kemudian nanti apabila ada poin itu bisa menjadi tempat kita ketika kita lupa dengan ilmu yang akan disampaikan. Amin. Ibu Suraida domisili di mana, Bu? Jakarta Barat, Bu, Greenfield. Ah, Masya Allah. Jauh ya, Bu? Sudah join dengan kelas sekejap? Saya udah kelas 1 udah selesai, yang kedua belum. Oh, Masya Allah. Ibu dari di mana? Saya di Jakarta. Jakarta mana, Bu? Di kantor sekejap. Oh, di kantor. Oh, Ibu kantor. Nah, berarti Ibu udah tinggi dong nih. Udah kelas berapa, Ibu? Udah kelas berapa, Bu? Level berapa ya saya? 8. Udah bagus banget Ibu ya. Ini level kedua kapan mulai, Bu ya? Insya Allah semua. Ibu kemarin level satu apa ya? Saya sama Ibu yang dari apa namanya? Trainernya Sama Ibu Hendralina. Ibu Hendral kelas 2 sekarang, level 2 dia. Saya terlambat kemarin. Yang ngajarin siapa Ibu Suraida? Pak siapa namanya, aduh. Sekarang gurunya nggak Bu. diingat namanya nih, Bu. Suka Jumat itu loh, Bu, yang suka Jumat ngasih kita pengajian itu Jumat pagi itu. Pak siapa nama, aduh. Nah, udah tua nih, 82 umur saya, Bu. Oh, Masya Allah. Pak siapa nama, aduh lupa. Jadi dia tuh bagus buat ngasihnya waktu itu. Senang kita. Pak siapa nama itu saya baca dulu, Bu. Di kelas 1 apa ya? Nur Ihsan, Bu. Oh. Ibu Nur Ihsan, Nur Ihsan itu ini ya. Bukan Nur Ihsan. Rizal, Pak Rizal. Oh, Rizal ya. Nah, Hamzah itu suka pagi-pagi Jumat itu loh, kemarin pagi kan ada pengajian itu pagi-pagi ikut saya gitu. Oh, Masya Allah, lanjut. Tapi level 2 udah daftar ya, Bu? Udah, belum, saya itu belum daftar. Kemana daftarnya, Bu? Oh iya, nanti bisa Kemana? ini Ibu sebutkan aja nomornya, nanti dihubungin sama admin. Nomor apa maksudnya, Bu? Nomor WA, nomor WA. Oh, nomor WA saya. Oh, nanti saya ini, Bu. Di chat aja, bisa di itu, Bu. Ya, nanti saya ini Pak bacaannya aja nanti ya, di WA ya. Iya. Makasih, Bu. Oke. Ibu udah tinggi sama-sama Ibu Aning ya kali, Bu ya? Bu Aning. Ibu Aning baru ya? Kelas berapa ya, Bu? Soalnya kelas sekejap banyak, Bu. Iya, banyak ya, Bu ya. Tahun kemarin saya ikut yang kumpul-kumpul yang minggu depan itu di Februari itu saya ikut yang di Cibubur. Udah ramai itu ya, ada yang umur 80-an. Oh, Ibu ikut yang kemarin ya? Tahun kemarin saya ikut. Oh iya, Masya Allah. Ikut yang di kumpul-kumpul yang di Cibubur kita kumpul itu loh, Bu. Yang besok saya nggak ikut karena saya sibuk ya, mau puasa ya. Yang di Hotel Ciputra ya, Bu? Iya, tahun kemarin saya ikut. Ya lumayan lah, Bu. Lihat yang tua-tua kok masih pinter gitu, masih bersemangat gitu ya. Karena belajar terus, Bu, nggak pernah berhenti. Ibu cantik tuh. 50-an Ibu kali umurnya ya. Iya, Bu ya. Silahkan deh ditebak, Ibu. 50-an saya kira Ibu masih muda. Tadi Ibu siapa juga tadi di Jakarta Timur tadi pagi-pagi udah WA juga, udah masuk juga. Dia tinggalnya di mana tadi? Jakarta Timur.
Siapa tadi namanya, lupa saya Ibu. Cepat lupa nih Bu. Itu ada Ibu Siti Halimah. Bu Siti Halimah itu di Solo, umurnya berapa Bu Halimah? 70 berapa Masih Bu? muda. Nah, ini Ibu Siti Halimah ini sudah level 5 Ibu. Cepet ya. Saya kan baru masuk tahun kemarin. Insya Allah. Terlambat saya masuk karena baru tahu gitu loh Bu. Oh, Masya Allah. Baik, mohon maaf Ustazah, mungkin cukup Ustazah ya. Ya, silakan. Ya. Ini lagi menunggu aja jadi kami Assalamualaikum ngobrol. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tidak lupa kita sama-sama panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kali ini Allah masih berikan kesempatan untuk kita, kesempatan kesehatan, kesempatan untuk terus belajar, kesempatan juga untuk kita sebuah kenikmatan untuk bisa hadir di Zoom ini, yakni kajian rutin pasti jalinan alumni Sekejap. Yang tak lupa, salawat dan salam kita tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Beliaulah sosok pribadi uswatun hasanah kita. Dari beliaulah kita mengerti apa itu Al-Quran, dan dari beliaulah kita bisa belajar bagaimana caranya memahami Al-Quran dari kehidupan kita sehari-hari. Dan alhamdulillah Allah izinkan kita, Allah berikan kesempatan untuk kita bertemu dengan guru-guru kita yang hebat, bertemu dengan metode yang luar biasa, yakni metode Sekejap Paham Al-Quran. Dan tidak adalah momen yang tidak sangat disangka-sangka di usia kita yang sudah tidak lagi muda. Allah izinkan kita untuk bisa mentadaburi Al-Quran. Mudah-mudahan dengan adanya program Sekejap Paham Al-Quran ini, Allah tanamkan kepada kita pemahaman Al-Quran. Allah jadikan kita sebagai ahlul Quran yang wakhassatuh, keluarga Allah yang benar-benar dikhususkan. Dan mudah-mudahan nanti di akhirat kelak kita semua bisa berkumpul di surganya Allah dengan Al-Quran, dengan adanya syafaat dari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami aturkan juga kepada Ustazah Rahmawati Basarang SAG selaku manajer Sekejap Pusat. Tak lupa kami hormati dan kami aturkan juga kepada guru kita Ustaz Nur Ihsan LCMAG yang telah mengajari kita cara memahami Al-Quran. Dan tak lupa yang kami banggakan, yang kami muliakan pula, bapak-bapak, ibu-ibu, peserta, alumni dari program Sekejap Paham Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tidak berpanjang kalam, izinkan kami selaku MC pada kegiatan hari ini yang akan memandu acara dari awal hingga akhir. Mari sama-sama kita mulai acara pada hari ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Ala hadhihi niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita lanjut ke acara yang berikutnya, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Muhammad Afif. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Muhammad Afif yang telah membacakan yang suci Al-Quran. Mudah-mudahan beliau yang membaca dan kita yang mendengarkan sama-sama mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lanjut untuk acara yang berikutnya, mari sama-sama kita dengarkan kata sambutan yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadzah Rahmawati Basarang SAG selaku manajer Sekejap Pusat. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah ya pada pagi hari ini mempertemukan kita dalam satu program kita, yaitu pengajian pasti ya yang kita sudah ketahui bersama ya bahwa pengajian ini dikhususkan ya untuk seluruh ya kelas-kelas sekejap yang ada sebagai ajang silaturahim kita yang kita adakan setiap bulan. Dan alhamdulillah ya ini adalah kali pertama ya di awal tahun ya kembali kita adakan pengajian ini, makanya pesertanya idealnya ya seluruh kelas-kelas ya juga ikut di acara kita yang mungkin selama ini kalau kita belajar sekejap ya hanya kelas-kelas kita saja ya kita kenalnya dengan teman-teman kita saja ya, tetapi kita berharap ya sebenarnya di pengajian bulanan kita ini ya kita juga bisa melihat teman-teman kita di level-level yang lain ya di tempat-tempat atau wilayah-wilayah yang lain ya sebagai ajang silaturahim kita. Ya, ini karena mungkin kali pertama ya dan juga ya mungkin ada kegiatan lain ya. Alhamdulillah untuk hari ini saya melihat di partisipan ya ada 20 orang ya dan suatu hal yang harus kita syukuri ya. Masya Allah ya kitalah kemudian yang
dipilih oleh Allah untuk bisa berada dalam majelis ilmu ini, ya, sekalipun dia via Zoom, ya, tetapi pada hakikatnya sama saja kita berada dalam satu majelis, ya, ilmu. Dan juga, ya, keutamaan yang lain, ya, bahwa kali ini kita berada di bulan Rajab, ya, di mana bulan Rajab adalah salah satu, ya, bulan-bulan haram, ya, yang memiliki keutamaan, ya, bahwa apa saja yang kemudian amalan-amalan yang kita lakukan di bulan ini, ya, maka akan digandakan pahalanya oleh Allah. Ya, maka bergembiralah kita, ya, orang-orang yang kemudian dipilih pada kesempatan hari ini untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, ya, yang bernilai pahala di sisi Allah, dan kita berharap, ya, ini menjadi bagian dari amalan kita di bulan Rajab, ya, insya Allah. Maka kita berusaha, ya, untuk melakukan, ya, kebaikan, ya, sebanyak-banyaknya, ya, karena apa? Ya, karena adanya keutamaannya yang kita harapkan, ya, dengan dilipat gandakan pahala kita. Dan juga kita berharap, ya, dari sinilah, ya, kita melatih diri kita, karena tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, ya, insya Allah. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak, ya, peserta kelas sekejap, ya, paham Al-Quran. Alhamdulillah, ya, mudah-mudahan, ya, pengajian kita, ya, pengajian pasti yang sedianya akan kita laksanakan di setiap bulan, ya, semoga kita bisa mengikuti, ya, terus, ya, sesi demi sesinya, ya, yang kita silaturahimnya via Zoom saja, online saja, ya, tapi insya Allah di bulan Februari juga, ya, kami sudah menyiapkan, ya, satu event, ya, untuk kita bisa bertemu secara offline, ya, yaitu di acara tasyakuran dan silaturahim yang nanti akan dilaksanakan di tanggal 8 Februari. Ya, maka kita berharap, ya, kita semua bisa bersama-sama, ya, ikut kegiatan tersebut, ya, karena yang selama ini mungkin kita hanya via online dengan teman-teman kita, ya, maka kita berharap di situ kita sudah bisa bertatap muka langsung, ya, berkenalan langsung, ya, dengan teman-teman kita, dan Masya Allah di sana juga akan kita lihat, ya, dan berbagi inspirasi tentu saja, ya, banyak bagaimana kita melihat pengalaman-pengalaman teman-teman kita dari kelas lain, saudara-saudara kita, ya, kita melihat mendengarkan kisah-kisah mereka yang pasang surutnya, ya, belajar Al-Quran, yang dari situ banyak tentu saja pelajaran-pelajaran berharga, ya, yang kita bisa ambil, ya, dan kita juga insya Allah akan menyaksikan, ya, apresiasi-apresiasi yang akan diberikan kepada peserta-peserta kelas sekejap, ya. Makanya jangan lewatkan, ya, kesempatan baik ini, ya, nanti di acara tasyakuran dan silaturahim, ya, tanggal 8 Februari, ya, karena inilah satu-satunya ajang kita silaturahim secara langsung, dan memang kita kemas dengan spesial, ya, insya Allah. Jadi selamat, ya, selamat menikmati, ya, sajian yang disajikan hari ini, ya, selamat menuntut ilmu, mendengarkan, ya, mutiara-mutiara ilmu dari Al-Quran, dan kita berharap, ya, kita kemudian bisa, ya, melaksanakan, ya, apa-apa yang kita dapatkan, pelajaran-pelajaran berharga yang kita dapatkan pada hari ini. Ya, demikian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Rahmawati Basara SAG selaku manajer Sekejap Pusat atas kata sambutan dan sedikit informasi. Nanti insya Allah di tanggal 8 Februari sekali lagi kami sampaikan bahwa kita akan mengadakan sebuah event
di mana event ini adalah event ajang untuk bersilaturahim, untuk tatap muka secara langsung, dan sekaligus kita akan melaksanakan tasyakuran untuk teman-teman kita yang baru bergabung dengan sekejap dan telah menyelesaikan masa pendidikannya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mari sama-sama kita dengarkan, buka telinga kita kosongkan hati kita siapkan pena dan alat tulis kita sama-sama simak, kita sama-sama catat, kita sama-sama ambil poin dan intisari dari materi yang akan disampaikan oleh guru kita, yakni Ustadz Nur Ihsan Muhammad Idris SIMAG, dengan tema berharap, doa malaikat, tadabbur surat Al-Ghafir ayat 9, ayat 7 sampai dengan 9. Kepada guru kita kami persilahkan. Ya, suara kami terdengar dengan jelas. Alhamdulillah Jelas, jelas. Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, bahagia sekali, alhamdulillah, masya Allah, pada hari ini bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya. Ya. Di sini masya Allah ada Ibu Siti Halimah, ya, yang akan masuk level ke-5 Bu ya, di sekejap ya. Alhamdulillah, bersama teman-teman kelas Ibu. Ada Pak Adib, masya Allah ini sudah selesai level ke-6, insya Allah akan masuk ke level yang ke-7, insya Allah ta'ala. Ada Ibu Elva ya, di level yang kedua yang akan selesai beberapa waktu ke depan, insya Allah. Ya, dan ya masih banyak lagi yang lain ya, yang belum sempat untuk menampakkan videonya. Ini sudah nampak saya sapa. Ada Ibu Amna, ya, Ibu Emma, Ibu Mariani, masya Allah. Ya, ada Ibu Sri di level 1 yang akan selesai juga. Ya. Bagi mereka yang mungkin bisa nampak videonya, masya Allah sangat berbahagia sekali bisa bersama-sama. Semua masya Allah pada hari ini kembali diizinkan untuk bisa bertemu dalam program bulanan kita, ya, yang bernama program Pasti, pengajian Al-Quran sekejap, tematik dan inspiratif. Selama ini dalam kelas rutin itu kita belajarnya kan per juz berurutan itu. Di level 1 juz 1, level 2 juz 30, ya. Level 3 29. Terus ke belakang sampai level yang ke-6 itu juz yang ke-26. Ya. Nanti insya Allah level ke-7 itu baru nanti mulai dari depan, dari juz yang kedua dan seterusnya. Ya. Dan itu kita insya Allah berharap Allah menjaganya. Sedangkan di program Pasti ini, Ibu sekalian, kita belajar materi itu secara tematik dengan tema. Tema-tema khusus yang kita berharap bisa mendapatkan inspirasi untuk menjadikan hidup kita semakin lama semakin baik, semakin bagus ya, dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu Bu harapan kita. Dan pada hari ini Bapak Ibu kita mengambil tema yang berjudul mengharap doa malaikat. Mengharap doa malaikat. Tadabbur terhadap surat Ghafir. Surat Ghafir mulai ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Ya. Mengharap doa malaikat yang bukan dari bangsa manusia. Bangsa khusus yang Masya Allah, Allah ciptakan dari cahaya. Makhluk khusus yang tidak ada dosa baginya.
yang Allah fitrahkan dia itu diciptakan dari cahaya dan difitrahkan untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ibu ingat ceritanya? Ya. Di level 1 kita belajar apa? Belajar juz 1 ya. Ketika Allah mau menciptakan Adam, ya, maka malaikat nanya kenapa mau diciptakan? Padahal wa nahnu nusabbihu, kami ini selalu bertasbih kepada Engkau ya Allah. Bihamdi rabbika, selalu memuji Engkau sebagai Tuhan kami, ya. Terus wa nuqaddisu laka, dan selalu memuliakan. Ya, Masya Allah. Itulah kerja para malaikat. Selalu berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibu sekalian, karena hari ini Bu kita mau belajar dari sebahagian aktivitasnya para malaikat itu, ya. Sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada aktivitas malaikat itu yang berhubungan dengan Allah. Namun ternyata ada juga aktivitas ini berhubungan untuk makhluk lain selain malaikat. Ya, tapi aktivitasnya malaikat untuk para manusia. Tetapi bukan semua manusia. Hanya mereka manusia yang punya sifat, ya, punya keadaan seperti keadaannya para malaikat, yaitu beriman kepada Allah SWT. Maka nanti itu malaikat punya tindakan-tindakan khusus kepada makhluk lain dari kalangan manusia kalau mereka itu beriman kepada Allah SWT. Bapak Ibu, ini yang insya Allah akan menjadi kajian kita pada hari ini dalam tema berharap doa malaikat. Semua boleh buka bagi sekalian surat Ghafir. Ayat yang ke-7 sekalian, ya. Allah mulai menyebutkan tentang keadaan dari siapa? Dari para malaikatnya. Allah berkalam tentang para malaikat. Alladzina yahmilunal arsya. Mereka para malaikat yang punya pekerjaan yang Allah tugaskan untuk membawa, untuk memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Bisa lihat. Ini makhluk Allah yang sangat besar, ya, sangat besar. Mengalahkan besarnya matahari. Ya. Jadi ini malaikat ditugaskan buat siapa? Buat apa? Di antaranya buat yahmilunal arsya. Buat memikul, ya, memikul arsy Allah Subhanahu wa taala agar tidak jatuh. Masya Allah. Apalagi bisa lihat? Wa man haulahu. Demikian pula ada para malaikat yang berada di sekitar arsy tersebut. Jadi ada yang memikulnya, ada juga malaikat lain yang mereka itu, ya sekalian, sedang berada di sekitar arsy Allah. Yang punya pekerjaan. Apa itu pekerjaannya? Yusabbihun. Mereka selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, selalu bertasbih. Ya. Apa itu tasbih? Mensucikan Allah dari semua sifat dan keadaan yang tidak pantas bagi Allah. Ya, syirik tidak pantas bagi Allah. Mereka sucikan. Ya, zalim tidak pantas bagi Allah, mereka sucikan. Ya, ingkar janji tidak pantas bagi Allah, mereka sucikan. Ya. Tidak mengetahui karena manusia tidak pantas bagi Allah, mereka sucikan. Itu makna yusabbihun. Malaikat selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah dari semua yang tidak pantas baginya. Ya.
Itulah makna subhanallah, 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 subhanallah. Maha suci Allah. Yang kedua, itu para malaikat punya kerjaan berhubungan dengan Allah, yaitu bihamdi rabbihim. Mereka selalu memuji Rabb mereka. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini sekalian, selalu memuji Allah. Kenapa? Karena Allah adalah Rabbihim, Tuhan mereka. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Memuji Allah, ya. Kenapa, Bu? Karena Allah penuh dengan kesempurnaan pada zatnya. Zatnya penuh kesempurnaan. Maha hidup tak pernah mati. Maha hidup tak pernah mati. Ya, sempurna zatnya Allah. Termasuk sempurna dari sisi apa yang Dia perbuat kepada hamba-hambanya. Ya, selalu menciptakan mereka, selalu memberikan rezeki kepada mereka, mengangkat masalah-masalah mereka, memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan, ya, mengatur pergerakan benda-benda langit dan semuanya sekalian. Ya, itu adalah Rabb. Maka kita memuji Allah karena kita adalah orang-orang yang mendapatkan begitu banyaknya kenikmatan Allah, ya, kenikmatan dari Allah. Kita makan. Kenapa? Allah sebagai Rabb memberikan makanannya kepada kita. Kita punya keluarga, Masya Allah. Ada istri, ada suami, ada anak-anak. Siapa yang kasih? Allah sebagai Rabb. Allah sebagai Rabb. Makanya kalau kita mendapatkannya dan kita bisa merasakan, ya, Pak Adi punya istri, punya anak-anak, Ibu Sri punya suami, punya anak-anak. Luar biasa manfaat yang kita dapatkan. Maka sekalian, kita ini memuji Allah sebagai Rabb kita. Demikian pula para malaikat sekalian, kerjanya selalu hamdi rabbihim, memuji Tuhan mereka. Yang ketiga, kerja para malaikat berhubungan dengan Allah, yaitu wa yu'minuna bihi. Mereka selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah. Membenarkan, ya, membenarkan Allah. Mengakui dengan perkataan mereka. Lalu beriman kepada Allah dalam bentuk melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Masya Allah. Itu mana beriman. Ini 3 perbuatan yang semuanya itu berhubungan dengan Allah. Dengan Allah sebagai Rabb. Tapi ternyata Ibu, ada perbuatan yang keempat dan seterusnya ini. Dan inilah yang kita nantikan dari para malaikat. Semoga kita mendapatkannya dari para malaikat. Apa itu? Doanya para malaikat. Untuk orang-orang yang juga mereka itu berbuat seperti para malaikat. Yaitu bangsa manusia yang bertasbih kepada Tuhannya. Yang memuji Tuhannya. Dan beriman kepada Rabbnya. Maka Allah mengatakan, wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Para malaikat ini memintakan ampun kepada Allah agar Allah mengampunkan lilladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman. Ibu, manusia itu, ya, harus menjadi orang beriman. Tapi manusia tak seperti para malaikat yang diciptakan untuk taat kepada Allah. Manusia itu boleh orang beriman, tapi bisa jadi dia jatuh kepada kesalahan. Dia jatuh kepada kemaksiatan. Dia meninggalkan perintah Allah. Dia melanggar larangan Allah. Tapi Bu sekalian, dia tidak keluar dari kategori sebagai orang yang beriman. Tapi ketika dia maksiat, maka turun imannya. Ketika ada yang dilanggar, turun imannya. Ketika ada perintah yang ditinggalkan, turun imannya. Imannya tetap nempel selama dia mengakui Allah sebagai Rabb-nya. Tapi amal perbuatan itu yang membuat imannya itu bertambah atau keimannya itu berkurang. Ya. Kekuatan hatinya untuk bertawakal kepada Allah itu yang membuat dia itu naik imannya atau turun imannya.
Makanya Bu, karena manusia itu bisa jatuh kepada kesalahan, maka malaikat ini yastaghfirun. Yastaghfirun. Allahu Akbar. Masya Allah Bu, ya, ya, peduli kepada manusia, ya, peduli kepada bangsa manusia yang sudah berusaha untuk beriman kepada Allah walaupun payah, walaupun capek, walaupun lelah, dengan cara mendoakan mereka, dengan memintakan ampun kepada Allah agar Allah mengampuni orang-orang yang beriman dari bangsa manusia di antara. Karena mereka tahu manusia tidak seperti para malaikat yang difitrahkan untuk taat kepadanya. Tapi sama-sama diperintahkan oleh para malaikat. Ya. Cuma karena dia manusia, ada perintah yang ditinggalkan. Ya. Ada perintah yang ditunda. Seharusnya dikerjakan segera. Ada larangan yang dikerjakan yang seharusnya ditinggalkan. Ya. Buat sekalian, Al-Quran adalah pangkal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi seorang akan bisa melaksanakan perintah-perintahnya, demikian pula meninggalkan larangannya berawal dari dia faham. Dia mengerti dengan apa yang dibaca, demikian pula apa yang dengarkan dari Al-Quran. Tapi kenyataannya, ya, banyak orang itu kalau baca Quran tak paham, mendengarkan tak mengerti. Yang bisa jadi gara-gara tak paham itu membuat di sana masih ada perintah yang belum dia kerjakan. Kalau dia baca itu, masih ada larangan yang dia kerjakan. Padahal dia baca itu ayatnya itu. Ya. Kenapa? Karena belajarnya Bu sudah mulai tapi belum selesai. Ya. Terus belajar, ya. Tak kenal umur, tak kenal level. Tapi karena panjang masanya belum selesai, maka masih terjatuh kepada kesalahan. Maka Masya Allah, malaikat peduli kepada sahabatnya dari bangsa manusia. Maka para malaikat yastaghfiruna lillazina amanu, memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang terus berusaha menjadi orang beriman. Makanya meluangkan waktu untuk ibadah kepada Allah. Sampai bahkan berpayah-payah untuk sholat malam. Pada saat orang-orang pada terlelap dalam tidur mereka. Mereka yang bekerja keras berpagi sampai dengan malam. Menjelang malam, ya, kerja keras untuk mendapatkan hartanya. Namun hartanya itu tak sekedar dipakai untuk hidupnya, untuk makannya, untuk kendaraannya, untuk tempat tinggalnya. Tapi hartanya dipakai untuk dizakatkan, diinfakkan, membantu mereka yang miskin, membantu mereka yang kesulitan, ya, untuk menghadirkan mushaf-mushaf, membantu orang-orang untuk bisa belajar Al-Quran. Masya Allah. Bukan untuk hidup mereka. Masya Allah. Orang-orang yang mengeluarkan waktu mereka untuk orang lain, untuk dipakai berdakwah, mengajar orang lain agar bisa baca Al-Quran, mengajak orang lain untuk bisa semakin bagus mengajinya dalam program tahsin, membantu orang lain untuk bisa paham kitabullah. Orang-orang yang waktunya digunakan untuk mengurus umat agar umat ini semakin dekat dengan Allah SWT. Bu, semua mereka adalah manusia, ya, manusia yang tetap saja bisa terjatuh kepada kesalahan. Kata Nabi, ya, manusia itu adalah tempatnya dosa, ya. Tapi wa khairul khata'in, ya, kullu manusia adalah khata'. Setiap manusia adalah khata', kata Allah, banyak salahnya itu. Tapi kata Nabi, wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang-orang yang bersalah adalah at-tawwabun, orang-orang yang banyak bertobat kepada Allah. Karena itulah sekali Bu, malaikat peduli. Ketika ada yang salah, maka yastaghfiruna lillazina amanu. Mereka memintakan ampun kepada Allah
agar Allah mengampunkan orang-orang yang beriman. Ibu, Bapak, sekarang Bu, Masya Allah, coba kita perhatikan apa doanya para malaikat. Yang kita berharap ya Allah, semoga kita mendapatkan doanya para malaikat untuk kita ini. Tapi kapan kita dapatkan? Karena kita menjadi orang-orang yang beriman. Atau kita berusaha terus berusaha, tak kenal umur, tak kenal waktu, agar kita bisa menjadi orang-orang yang beriman. Agar bisa mendapatkan doa para malaikat. Bapak Ibu, coba kita dengarkan doanya para malaikat. Ya. Malaikat berdoa. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Rabbana, wahai Tuhan kami, ya. Wasi'ta, sungguh Engkau maha luas. Kulla syai'in, segala sesuatu. Maha luas rahmatmu ya Allah. Wa ilman, demikian pula maha luas pengetahuanmu ya Allah. Rahmatmu itu sayang Engkau itu meliputi segala sesuatu, termasuk saya ya Allah. Ilmu itu ya meliputi segala sesuatu, termasuk saya ya Allah. Ya. Rahmatmu kuharapkan untuk saya. Ilmumu ada pada saya. Ya. Engkau tahu semua keadaan aku ya Allah. Engkau tahu semua keadaan aku. Dan kami tahu Engkau itu adalah pemilik rahmat yang bisa Engkau berikan kepada kulla syai', kepada segala sesuatu termasuk aku. Ya. Kata malaikat, ya, maka faghfir lil ladzina tabu. Maka ya Allah, ampunilah. Siapa? Ampunilah lil ladzina tabu. Bagi hamba-hambamu yang bisa yang bersalah itu ketika mereka itu tabu, bertobat kepada Engkau ya Allah. Masya Allah. Ya, itu dari malaikat sekalian. Ya Allah, faghfir, ampunilah lilladzina tabu, kepada orang-orang yang bertobat. Mereka sadar, ya, atau tidak sadar, mereka bersalah, mereka maksiat, mereka tinggalkan perintahmu ya Allah. Mereka sadar, tak sadar atau tak sadar, tapi mereka itu bertobat kepada Engkau ya Allah. Ya, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Ya. Begitu perkataan bangsa manusia. Ketika mereka berkata begitu, mereka beristighfar, mereka bertobat, maka malaikat merespon doa mereka pun dia meresponnya dengan mengatakan, ya Allah, ampunkanlah untuk hamba-hambamu dari bangsa manusia, di antaranya itu lilladzina tabu, yang bertobat kepada. Ini Bu yang kita harapkan dari para malaikat. Kalau kita menjadi aman orang yang beriman kepadanya. Siapa lagi sekalian? Ya, ya Allah, ampunkanlah wattaba'u sabilaka, orang-orang yang mengikuti jalanmu ya Allah. Ya, mengikuti jalanmu. Orang-orang yang berusaha agar bisa mengikuti jalanmu ya Allah, yang Kau perintahkan, hidayahmu ya Allah. Buktinya apa? Mereka berusaha untuk belajar Al-Quran, belajar baca agar mereka bisa baca kitabmu ya Allah. Mereka belajar tahsin Al-Quran agar mereka bisa membaca Al-Quran seperti apa yang Kau inginkan ya Allah. Mereka belajar faham Al-Quran agar mereka bisa faham dan mengetahui apa-apa yang Kau perintahkan untuk dikerjakan. Mereka belajar agar mereka mengetahui apa-apa yang Engkau larang untuk ditinggalkan. Ya Allah, faghfir, berikan ampunanmu kepada wattaba'u sabilaka, orang-orang yang mengikuti jalanmu. Nah, ini Bu, doanya para malaikat, ya, agar Allah mengampunkan kita semuanya. Yang kedua doanya, wakihim azabal jahim. Wakihim, kata para malaikat, jagalah mereka
Mereka bangsa manusia yang beriman, tapi jatuh kesalahan, tapi mereka bertobat. Nah, mereka berusaha untuk mengikuti jalan-Mu ya Allah. Ya, Engkau sudah ampuni ya Allah, tapi ya Allah, jagalah mereka dari buruknya siksa neraka. Waqihim azaban jahannam. Allah ya. Betapa buruknya siksa neraka. Yang lisan manusia tak bisa mengucapkan, ya, mewakili buruknya neraka jahanam tersebut. Karena Allah mengatakan wa bi'sal masir. Wa bi'sal masir. Neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Allahu Akbar, Bu. Malaikat peduli kepada kita, ya. Bangsa manusia yang salah ini, tapi berusaha untuk beriman. Kata para malaikat, ya Allah, waqihim azabal jahim. Jagalah mereka dari siksa neraka jahanam. Sudah dua doanya. Pertama, mendoakan agar Allah mengampuni mereka. Yang kedua, mendoakan agar Allah menjaga mereka dari siksa. Apakah sudah stop Ibu doanya? Apakah sudah berhenti Bapak doanya? Ternyata belum. Mereka masih punya doa lagi untuk orang-orang yang beriman, berusaha menapaki jalan Islam. Apa itu? Ayat yang ke-8. Rabbana, wahai Tuhan kami, wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Rabbana, wahai Rabb kami, Engkau pencipta kami, Engkau pemilik kami, Engkau pengatur semua urusan kami. Wa adkhilhum, masukkanlah mereka. Siapa Bu? Mereka yang berusaha beriman. Mereka yang ketika salah mau bertobat kepada Engkau. Mereka yang mengikuti jalan Engkau ya Allah. Bukan hanya dijaga dari neraka, ya. Tapi masukkanlah mereka dalam jannati adan, surgamu yang penuh kenikmatan. Jannati adan, surgamu, surga ada yang penuh kenikmatan. Kenikmatan surga yang kata Allah dalam Qudsi, ya, a'dadtu li'ibadi as-solihin. Aku Allah telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang soleh, ya, kenikmatan surga yang mala udhunun sami'at, yang telinga manusia tidak pernah mendengarkannya, ya. Mata manusia tidak pernah melihatnya, bahkan wala khotoro, tidak pernah terlintas ala qalbil bashar, pada hati manusia. Pada hati manusia. Kata mereka, ya Allah, adkhilhum ya Allah, masukkanlah mereka yang beriman kepada Engkau ya Allah ke dalam surga adanmu yang penuh dengan kenikmatan tersebut, ya. Agar mereka bisa merasakan itu kenikmatan. Kenikmatan makan, kenikmatan minum, kenikmatan tempat tinggal. Kemudian, ya, yang Engkau telah kabarkan di mana? Dalam Al-Quran. Bahkan allati wa'atahum, yang Engkau telah janjikan kepada mereka waktu di dunia lewat kitabmu Al-Quran. Lewat kitabmu Al-Quran. Dalam Al-Quran kita membaca, ya, bagaimana Allah menjanjikan untuk orang yang beriman akan surganya. Kita belajar di level 1 ada surat Al-Baqarah 25. Wa basyiril ladzina amanu, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Wa amilus solihati, dan beramal soleh, berikanlah kabar gembira. Anna lahum jannatin, bahwasanya untuk mereka surga-surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Allah janjikan misalnya. Allah janjikan. Allah suruh nabinya untuk sampaikan kepada yang beriman orang soleh, tak rugi bagi mereka. Tak sia-sia bagi mereka. Capek yang mereka beriman. Capek yang mereka itu beramal soleh.
Karena bagi mereka surga yang penuh dengan kenikmatan yang mengalir dari bawah sungai-sungai. Ada makanannya, ada minumannya, ada tempat tinggalnya, ada pasangan hidupnya. Masya Allah, Bu, Bapak. Kata mereka, Rabbana wa adkhilhum jannati adan allati wa'adtahum. Ya Allah, masukkanlah mereka yang beriman itu, termasuk dari bangsa manusia, ke dalam surga Adanmu yang engkau telah janjikan kepada. Ya, akhirnya, ya, semoga Allah pilih kita mendapatkan doa malaikat ini sekalian. Dan Allah pilih kita dimasukkan ke dalam surganya. Allah pilih Pak Adi, Ibu Amna, Ibu Elva, Ibu Sri, Ibu Salima, Ibu Ustaz Rahmati Wasara, Nur Ihsan, semua kita Allah pilih, ya, untuk dimasuk ke surganya. Di antara sewasilanya adalah wasilah doanya para malaikat ini. Allah dengar doanya para malaikat. Kenapa? Karena mereka hadir ketika mereka sedang berkumpul untuk Al-Quran. Kita ingat sabda Nabi, tidaklah berkumpul sekelompok orang di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk yatluna kitab Allah, membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, dan untuk belajar Al-Quran bareng-bareng, belajar baca, belajar tasim, belajar paham, belajar mengamalkannya. Al-Komit untuk mengamalkannya. Kecuali akan mendapatkan empat kebaikan. Di antara adalah kebaikan wahafathumul malaika. Para malaikat akan mengerumuni mereka. Ya, Bu, mengerumuni, mengelilingi mereka. Tidak sekedar diam-diam lihat-lihat. Ada Ibu Elva, ada Ibu Amna, ada Pak Adib. Tidak, Bu, Bapak. Dan mereka hadir seraya mendoakan kita. Dan ini di antara doa-doa mereka. Rabbana, ya, adkhilhum, masukkanlah mereka ke dalam surgamu yang penuh Al-Quran. Karena mereka mau berkumpul untuk Al-Quranmu, ya Allah. Ya. Mereka mau belajar agar mereka bisa mengerti Al-Quran. Ya. Mereka punya rasa takut kepada Allah. Yang seharusnya hari Ahad dipakai untuk istirahat, hari Sabtu dipakai untuk istirahat, karena sudah capek bekerja dari pagi, dari Senin sampai dengan Kamis. Tapi mereka meluangkan waktu mereka untuk mau belajar ini Al-Quran. Agar mereka bisa mengetahui dan bisa mengamalkannya, ya Allah. Ya, mereka mendoakan, Rabbana wa adkhilhum jannati adn. Ya Allah, masukkanlah mereka ke dalam surga Adanmu yang Engkau telah janjikan kepada mereka. Bapak Ibu, coba kita hadirkan ya, makna pada ayat ini. Apakah tak ada harapan agar kita menjadi orang-orang yang mereka doakan? Apa tak ada keinginan dari kita, dalam diri kita, agar kita bisa mendapatkan doanya para malaikat seperti begini modelnya? Doanya para malaikat yang seperti begini isinya? Masya Allah. Yang punya akal dan mengenal siapa itu para malaikat. Mal Allah yang tak pernah bermaksiat kepada Allah, yang sangat dekat dengan Allah, tentu berharap, ya, semoga kita dipilih oleh Allah, ya, untuk menjadi orang-orang yang didoakan oleh para malaikat dan mendapatkan doa tersebut karena Allah mengijabahnya, karena Allah menjawab doa tersebut agar dimasukkan ke dalam surga Allah. Bapak Ibu, ternyata malaikat bukan hanya mendoakan agar setiap kita masuk surga, tapi mereka menambahkan lagi doanya, ya Allah, masukkanlah juga surga bersama mereka. Mereka yang beriman tadi, ada Ahmad, ada Fatimah, Aisyah, bukan cuma dia, tapi Allah masukkan juga bersamanya. Wa ma sholaha, siapa saja yang soleh, ya, siapa saja yang soleh, min abaihim, dari orang tua mereka. Kalau bapaknya juga soleh, ya Allah, masukkan ke surga. Ibunya soleh, ya, masukkan ke surga.
suaminya soleh, istrinya soleh. Ya Allah, masukkanlah semua orang tua mereka dalam surga-Mu ya Allah. Bapak Ibu, coba kita hadirkan wajah-wajah orang tua kita. Wajah bapak kita hadirkan. Dan kita ingat bagaimana peran mereka untuk Robbayani Shogiro. Untuk Robbayani Shogiro, menjaga kita, mentarbiyah kita, mendidik kita waktu kita kecil. Bekerja keras mencari nafkah agar kita bisa sekolah, ya, sampai kita bisa menikah. Mereka bantu dari uang mereka juga. Bantu kita untuk cari rumah tempat kita bernaung. Kita hadirkan wajah-wajah ibu kita. Masya Allah. Kita hadirkan wajah kakek kita. Kita hadirkan wajah nenek kita. Ya, dari pihak bapak kita, pihak ibu kita. Masya Allah. Ya. Mereka mendoakan. Kalau mereka adalah orang tua yang soleh, ya Allah, masukkanlah mereka ke dalam surga-Mu ya Allah. Kata mereka, wa ma sholah min abaihim. Masukkanlah ke dalam surga yang soleh-soleh. Dan semoga semuanya soleh. Agar bisa kumpul bareng bersama ayah, bunda, kakek, nenek di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma mereka. Kata mereka juga yang soleh. Min azwajihim. Min azwajihim. Azwajun, pasangan-pasangan. Agar Allah masukkan juga pasangan mereka yang soleh ke dalam surga Allah. Agar bisa kumpul bareng dengan mereka. Agar seorang suami bisa berkumpul dengan istri mereka. Agar seorang istri bisa berkumpul dengan suami mereka. Bapak Ibu, coba kita hadirkan wajah-wajah pasangan hidup kita. Seorang suami coba hadirkan wajah istri-istri. Seorang istri coba hadirkan wajah suami yang telah berusaha dengan begitu ikhlas, dengan penuh pengorbanan untuk hadir menemani hidup-hidup kita. Ya. Seorang suami yang pergi kerja, tapi istrinya ya bekerja keras untuk menjaga rumah mereka, menjaga anak-anak mereka. Demikian pula seorang suami membayangkan istri mereka yang bekerja keras, menyiapkan semuanya. Ya. Kalau mereka soleh, maka mereka mendoakan agar dikumpulkan barang-barang di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma bapak, ibu, orang tuanya, bukan cuma pasangan hidupnya, tapi wa dzurriyyatihim. Ya Allah, kumpulkan juga bersama mereka anak-anak mereka. Satu anaknya, dua anaknya, tiga anaknya, ada yang 6 anaknya, ada yang 8 anaknya, ada yang 10 anaknya. Ya Allah, jadikan mereka anak-anak yang soleh agar bisa kumpul bareng dengan anak-anak mereka di surga. Masya Allah. Siapa yang tak berharap mendapatkan doa malaikat seperti begini? Malaikat yang bukan hanya mendoakan agar si fulan masuk surga, tapi mendoakan sekaligus agar dari orang tua mereka, ya, bapak, ibu, kakek, nenek, terus ke atas, agar pasangan hidupnya, agar anak-anaknya, agar cucunya, agar cicitnya, ya, dijadi orang soleh, agar bisa kumpul bareng-bareng di surga Allah. Karena di dunia mereka pernah merasakan bagaimana hidupnya kumpul bareng di dunia. Kalau merasakan kumpul bubur sehingga jadi masjid dekat rumahnya tuh. Semoga bisa merasakan kumpul bareng nanti di akhirat kelak. Pernah itu menunggu Kak. Jam berapa kau saya positif Pak? Dia bilang
Jam berapa? Jam Admin bisa 7. bantu admin. Di mana kita dibuka, Bu? Situ. Di Ada mana? admin bisa bantu. Ini mesti Kak menunggu sampai ini. Ada sini menunggu saya ada ya lebih. Ada admin ya bisa bantu. Mohon maaf Ibu Rahmatia. Terima kasih. Tolong admin dibantu ya. Atau saya boleh jadi co-host saya. Tolong bilang sama host, saya jadi sebagai co-host juga. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya. Ini yang kita harapkan. Ya. Kita berharap ya, agar bisa mendapatkan doa malaikat. Bapak Ibu, lalu ya untuk memperkuat hal itu, malaikat menyebutkan, Innaka antal azizul hakim, ya Allah. Innaka anta, sesungguhnya engkau benar-benar ya Allah al-aziz, maha perkasa. Ya. Ibu apa artinya perkasa Ibu? Perkasa, maha kuat, maha mampu bisa memenuhi apa yang aku minta ya Allah. Kan? Malaikat tahu Allah itu maha perkasa. Maka malaikat tahu malaikat Allah itu mampu untuk memberikan dan menjawab doanya para malaikat. Termasuk mendoakan agar masukkan si fulan ke dalam surganya kalau dia beriman. Dan termasuk mengumpulkan keluarganya ketika mereka menjadi keluarga yang sempurna. Agar mereka bisa kumpul bareng di surga Allah SWT. Itu Bu. Disebutkan ya. Untuk memperkuat harapan para malaikat disebutkan. Innaka antal aziz. Sungguh engkau ya Allah benar-benar maha perkasa, maha mampu. Dan juga al-hakim, maha bijaksana. Maha bijaksana. Bapak Ibu, luar biasa dari para malaikat. Bukan cuma itu. Ayat 9. Malaikat tambah lagi doanya. Waqihimus sayyi'at. Ya Allah, jagalah mereka dari berbagai macam bentuk sayiat, keburukan. Ya Allah, jaga mereka dari berbagai macam bentuk keburukan. Tentu yang paling utama keburukan di akhirat. Keburukan neraka jahanam. Dari buruknya makanannya, dari buruknya minumannya. Ya. Kita sudah belajar itu bagaimana buruknya makanan di neraka. Ya. Kenapa? Mindori, dari pohon yang berduri. La yusminu wa la yughni, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan rasa lapar. Minumannya dari ain, dari mata air yang sangat panas. Subhanallah sekalian. Ya. Kita mendoakan waqihimus sayyiat, agar Allah menjaga mereka dari berbagai macam bentuk keburukan di akhirat. Dan tentu juga ya, agar Allah jaga dari berbagai macam bentuk keburukan di dunia. Keburukan di dunia. Keburukan pada pribadinya, pada keluarganya, pada usahanya, pada tubuhnya. Masya Allah. Itu dari para malaikat. Khususnya penjagaan dari keburukan akhirat. Karena kata malaikat, ya, wa ma takis sayyiati yauma idzin. Barang siapa saja ya Allah yang engkau jaga dari keburukan yauma idzin, pada hari itu, faqad rahimta, maka engkau telah sayang kepada mereka. Maka sungguh engkau telah sayang kepada mereka. Malaikat berharap ya agar orang-orang ini bisa mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah yang Ar-Rahman, rahmat Allah yang Ar-Rahim, yang maha luas, yang tak pernah putus-putus rahmatnya ketika dia hendak memberikan kepada salah seorang pada makhluk-makhluknya. Ya. Ibu, lalu kata malaikat, wa dzalika huwal fawzul azim. Wa dzalika huwa, itu dia, ya, penguat, itu sungguh, itu kenikmatan di akhirat khususnya adalah fauzul azim, adalah kemenangan yang besar. Ya, adalah kemenangan yang besar. Ada keberuntungan yang besar. Itulah puncak kemenangan. Itu puncak keberuntungan ketika seorang dipilih oleh Allah
untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malaikat mendoakan bangsa lain dari manusia, tapi mereka juga beriman kepadanya, tapi bisa jatuh kepada kesalahan, tapi mau bertobat, mau berusaha untuk bisa mengikuti jalannya, agar Allah mengampunkan dosa mereka, menjaga mereka dari neraka, dan agar Allah masukkan mereka dan siapa saja yang soleh keluarganya agar kumpul bareng di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang memuliakan, inilah doa para malaikat. Inilah doa para malaikat yang Allah abadikan dalam Al-Qur'annya. Allah jaga daripada penyelewengan agar kita hari ini, Bu, bisa tahu, oh, Masya Allah, ternyata ada perbuatan para malaikat. Selama ini kita, Bu, belajar, kita belajar, kita menghafal itu kan, rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul, kepada hari akhir, kepada takdir Allah. Ada para malaikat, kita iman, kita belajar, kita hafal itu. Kita tahu tuh ada malaikat-malaikat namanya, ada malaikat Jibril, Mikail, ya, malaikat Inan, itu kita hafal. Tapi hari ini Masya Allah sekalian, Allah izinkan kita belajar tentang perbuatannya para malaikat. Khususnya para malaikat untuk bangsa manusia diantaranya. Ya. Yaitu mereka mendoakan orang-orang beriman yang berusaha menjadi bangsa manusia, yang berusaha untuk menjadi orang-orang yang beriman, berusaha untuk bisa wattaba'u sabila, kamu mengikuti jalan, agar Allah berikan semua kebaikan kepada mereka. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, inilah ya kurang lebih materi kita pada hari ini, sekalian. Berharap doa para mereka. Kita sudah belajar, Bu, kita sudah tahu, tapi ternyata tidak semua orang mendapatkan doanya malaikat. Karena doa ini spesial buat siapa? Lillazina amanu. Lillazina amanu. Hanya khusus untuk orang-orang yang beriman. Beriman sekali. Dan itu berpangkal dari usaha mereka untuk memperkuat interaksi mereka dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah ilmunya. Ilmu untuk bisa mengantarkan seorang untuk bisa menjadi orang yang beriman sejati kepada Allah SWT. Maka mereka berusaha untuk belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran sekalian. Agar bisa baca Al-Quran semakin bagus. Agar bisa paham Al-Quran semakin bagus dan semakin banyak. Agar bisa menghafal Al-Quran semakin banyak. Dan kemudian agar bisa mengamalkan Al-Quran. Bukan hanya mengamalkan pribadi, tapi bahkan mengajak orang juga. Ya, mengajak orang agar orang mau belajar. Ada ustadz yang mengajar, tapi mereka mengajak orang untuk mau belajar. Ya. Kita berusaha sekalian siapkan kelas-kelas selalu rutin. Ada kelas-kelas sekejap dengan harapan bisa bantu orang-orang untuk hafal Al-Quran. Dan kita punya kesempatan, Ibu Elva, Ibu Amna, buat apa? Buat mengajak, ya, orang-orang yang kita cintai di keluarga kita. Kita ada bicara, kita ngomong, kita kirimkan SMS, kita kirimkan WA tentang program-program belajar paham Al-Quran diantaranya ini. Karena kita berharap mereka dan kita ini bisa menjadi orang-orang beriman. Dan kita berharap kita bisa kumpul di surga. Barang-barang di sana, ya, di tempat-tempat yang mulia di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, agar Allah jaga, ya, jaga semangat kita ini. Masya Allah, Bu, luar biasa, Bu, ya. Kita sudah belajar, ya, kita sudah berusaha untuk belajar di kelas rutin tiap pekan, di kelas-kelas sekejap.
Ya berlevel. Ada yang masih belajar di level 1, ya. Ada yang sudah selesai, ada yang level 2 sudah selesai, ada yang masih belajar level 3, ada yang selesai, dan kita ada yang sampai level ke-6 yang sudah selesai. Ya, anak-anak lagi. Sekarang Bu, hari ini Bu, kita berusaha untuk juga tambah lagi nih, ikut program pasti yang setiap bulan insya Allah akan dikerjakan dengan tema yang sedikit berbeda. Ya, ada lagi program kait setiap pekannya lagi itu, program kait. Ya, kajian Al-Quran intensitas terpadu setiap hari Rabu malam pada Isya jam 7:30. Masya Allah. Ya. Jadi ada yang tiap pekan ya belajar sekejap per level, ada tiap pekan belajar kait, ya. Itu kait ada membacanya, nanti ada menghafalnya juga situ, ada tadaburnya juga di situ. Ya. Ditambah dengan setiap bulannya ini, ya, di program pasti, ya. Ditambah lagi program-program lain yang mungkin Bapak Ibu juga lakukan, ya, di lembaga-lembaga, masya Allah sangat banyak ya, masya Allah yang mau berkhidmat untuk Al-Quran ini. Allah Akbar. Ibu sekali lagi Bu, kita berharap tidak ada yang sia-sia dari ini semuanya. Dan kita berharap Bu, ikhtiar kita ini Allah, ya, Allah balas dengan kebaikan. Puncaknya Allah izin kita bisa masuk ke surganya dan semuanya bisa kumpul bareng di surganya. Hari ini berbahagia, masya Allah bisa jumpa Ibu Dini, ya, ya dulu dari level 1, ya, dan sebentar lagi akan masuk level 5 Bu. Atau sudah mulai Bu Dini? Udah mulai level 5 atau Sudah 1 kali. Sudah oh, 1 kali. Masya Allah. Sudah masuk Bu level Siti ke-5. Halimah Ya. ada juga tuh Bu Siti Halimah. Iya, masih ke-5. Sudah masuk level ke-5 ya. Ini ada Pak Adib ini level ke-6 yang sudah selesai. Ya. Insya Allah nanti setelah acara silaturahmi akan baru mulai level ke-7-nya. Ya. Ada Ibu Sri yang tinggal beberapa pekan lagi akan rampung level 1-nya. Ya. Ibu Elva, Ibu Adrani yang akan rampung, Ibu Amna akan rampung level 2-nya dan beberapa ke depan. Dan masih banyak lagi yang lain. Ya, saya sebutkan nama-nama mereka. Kami berharap kita bahagia hari ini Bu bisa jumpa lagi nih, ya. Mungkin baru pertama kali ya Bu ya, Ibu Dini. Lihat Ibu Sri ini baru jumpa sekali ya. Iya. Nah, ini Ibu Sri masih termasuk yang aktif di level yang pertama, ya. Dan semoga bisa rampung segera. Ibu Sri bisa lihat Ibu Sri Halimah nih level 7, level ke-5 sekarang ini. Ya. Usia 77 tahun. Ya. Masih kalah jauh ya dengan sebagian kita bersemangat. Ya. Ya, kita harap kita Bu lihat, oh ternyata saya nggak seberapa umurnya dibandingkan dengan yang lainnya. Pak Adib ini ya 60 tahun masih aktif kerja sebagai notaris, ya. Dan Masya Allah masih aktif untuk belajar dan rampung level ke-6. Iya. Maka sekalian, semoga Allah sebagaimana kita bahagia ya kumpulkan kita pada hari ini di dunia bersama-sama, dan kita berharap Allah izinkan kita kumpul bareng lagi di surga penuh kenikmatan insya Allah Ta'ala. Begitu Bu dari saya, ya. Di akhir pertemuan Bu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar Allah memberikan kepada kita tambahan ilmu dan agar Allah memberikan kebaikan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tambahkanlah ilmu Al-Quran kepada kami, tambahkanlah ilmu Al-Quran kepada kami, tambahkanlah ilmu Al-Quran kepada kami. Allahumma allimna al-Qur'ana wa faqihna fid din. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ajarkanlah kepada kami ilmu Al-Quran. Berikanlah pemahaman yang baik kepada kami akan agamamu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, baguskanlah agama kami yang menjadi sandaran hidup kami. Baguskanlah dunia kami, tempat di mana kami tinggal. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, baguskanlah akhirat kami, tempat di mana kami kembali. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan rahmat-Mu ya Allah, dengan sayang-Mu ya Allah,
Masukkanlah kami semuanya ke dalam surga-Mu yang penuh dengan kenikmatan, ya Allah. Ya Allah, masukkanlah kami ke semuanya ke dalam surga-Mu yang penuh kenikmatan, ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang soleh, hamba-Mu yang beriman kepada Engkau, ya Allah. Dan dengannya, ya Allah, Kau izinkan kami, Engkau pilih kami, ya Allah, agar Engkau masukkan ke dalam surga yang penuh kenikmatan, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Masukkanlah kami semuanya ke dalam surga yang penuh kenikmatan, bersama orang-orang yang kami cintai kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami semuanya orang-orang yang beriman, yang soleh, agar Engkau izinkan bisa kumpul bareng di surga-Mu yang penuh kenikmatan, ya Allah, bersama orang tua kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, teman-teman kami, dan semua yang kami cintai karena Engkau, ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, limpahkan rahmat-Mu yang tiada bertepi kepada kami semuanya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, limpahkan rahmat-Mu yang tiada bertepi kepada semua kami, kepada guru-guru kami, kepada murid-murid kami, dan kepada semua yang kami cintakan Engkau, ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami semuanya, dosa guru-guru kami, dosa murid kami, pasangan hidup kami, dosa orang tua kami, anak kami, dan semua yang kami cintakan Engkau, ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Jagalah kami dari semua bentuk keburukan, birahmatika ya arhamar rahimin. Berikanlah keberkahan, ya Allah, kepada apa yang kami kerjakan ini, ya Allah. Berikanlah keberkahan kepada apa yang kami kerjakan ini, ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak sekalian yang memuliakan, semoga Allah izinkan kita ya bisa jumpa lagi Bu dalam acara tasyakuran dan silaturahmi peserta, demikian pula alumni semua kelas ya, semua kelas dari sekejap. Alhamdulillah ini cukup banyak kelas yang telah selesai, dan semoga Allah kasih kemudahan, kelapangan rezeki ya, agar bisa hadir di acara ini insya Allah ya. Kita Bu berusaha untuk siapkan ini semuanya, dan kita akan bersyukur ini Bu, ini ada guru-guru kita ya, ada bermurid peserta program beasiswa sekejap ini 120 orang yang bersedia untuk meluangkan waktu mereka ya untuk menjadi panitia. Panitia ini sudah hampir 1 bulan ya, menyiapkan banyak hal ya untuk bisa siapkan acara agar bisa memberikan menyiapkan acara sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi kepada mereka yang sudah belajar. Ya, kita memilih tempat di Hotel Ciputra, di aulanya Hotel Bintang 4 sebagai bentuk apresiasi pada semuanya. Maka mohon doanya ya agar semuanya bisa disiapkan ini. Ini sekarang lagi rapat penelitiannya Bu. Mereka datang dari tempat yang cukup jauh ke tempat acara tempat rapat hari ini untuk menyiapkan ya semuanya ya. Ya, menyiapkan acaranya, konsep acaranya, mencari pendanaan untuk untuk acaranya ya, dan semuanya ya, semua Allah mudahkan. Kita yakin kalau semuanya niatnya bagus karena Allah ya, untuk memasukkan kegembiraan semuanya, Allah mudahkan. Mudahkan rezeki itu semua kita, dan pada akhirnya Allah mudahkan kita bisa jumpa lagi. Insya Allah ya. Insya Allah pada acara tersebut pada tanggal 8 Februari ya, mulai jam 8 insya Allah ta'ala. Demikian dari kami. Barakallahu fikum. Kami akhiri dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz. Baik, terima kasih kepada guru kami Ustadz Nur Ihsan Muhammad Idris LCMAG yang telah menyampaikan materi yang luar biasa dengan tema berharap doa malaikat, Tadabbur surat Ghafir ayat 7-9. Sedikit ada intisari dari beliau yang sampaikan. Pertama, bahwa malaikat yang memikul arsy dan juga para malaikat yang berada di sekitar arsy, mereka mendoakan untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang gemar belajar tanpa kenal lelah, tanpa kenal usia. Kemudian kelompok orang yang mencari rezeki yang halal, mencukupkan dirinya dengan yang halal. Kemudian dari harta tersebut ia infakkan, ia berikan zakatnya, kemudian ia membantu sesama dengan harta tersebut. Kemudian orang yang gemar beristighfar,
Dan yang terakhir adalah orang yang berusaha untuk terus mengikuti ajaran-ajaran agama Islam. Maka para malaikat yang memikul arsy ini akan mendoakan kelompok-kelompok mereka agar mereka diampuni dosanya oleh Allah, dijaga dirinya dari keburukan, dimasukkan ke dalam surga Aden, dan juga dimasukkan pula ayah-ayah mereka dan juga anak cucu keturunan mereka ke dalam surganya Aden, sehingga mereka bisa berkumpul bersama di tempat yang luar biasa indah, di tempat yang masya Allah dahsyat, yakni surga Aden. Maka masuk surga adalah sebuah kemenangan yang agung bagi kita semua. Kami ucapkan sekali lagi kepada guru kita, jazakumullah khairan atas segala nasihat dan ilmu yang bermanfaat ini. Mudah-mudahan kami selaku muridnya dapat memahami dengan baik dan dapat mengamalkannya dengan kehidupan sehari-hari kami. Untuk acara yang selanjutnya, Bapak Ibu, mari sama-sama kita simak, kita dengarkan. Ada sedikit informasi yang insya Allah akan disampaikan oleh tim panitia acara tasyakuran yang akan datang. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, ini panitia kita ya, Bu. Panitia dari Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak, Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Asikin. Saya diberi amanah menjadi panitia untuk acara tasyakuran nanti di tanggal 8 Februari. Dan seperti yang tadi disampaikan bahwa di poin yang ketiga, supaya kita didoakan malaikat yang memikul arsy dan yang di sekitar arsy. Poin yang ketiga yang tadi sudah disampaikan, orang yang mencari rezeki halal namun gemar berinfak dan berzakat serta gemar membantu sesama. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk ambil bagian, hadir langsung di acara tersebut, dan kami pun membuka kesempatan untuk ikut memberikan sebagian rezekinya untuk di acara tersebut untuk mensukseskan acara tasyakuran dan silaturahmi sekejap. Dan apalagi Bapak Ibu, sekarang adalah bulan Rajab, 1 dari 4 bulan yang dimana pahalanya itu dilipat gandakan. Jadi manfaatkan kesempatan mumpung masih di bulan yang pahalanya dilipat gandakan. Kami membuka peluang Bapak Ibu untuk memberikan sebagian rezekinya ke sekejap di rekening BSI di 717-347-1337 atas nama Sekejap Faham Al-Quran. Setelah itu Bapak Ibu bisa konfirmasi ke nomor admin yang tertera di layar. Jadi mengingatkan kembali, mungkin Bapak Ibu juga sudah paham bahwa di surat Al-Baqarah ayat 261 di situ ada perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah bagaikan sebutir biji, kemudian ditanam menumbuhkan 7 tangkai. Nah, 1 tangkai itu ada 100 biji. Artinya bisa dilipatkan 700 kali lipat. Tapi apakah 700? Ternyata enggak, ada lanjutannya di ayat tersebut. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Jadi Bapak Ibu, kami selaku panitia mengajak Bapak dan Ibu untuk ikut mensukseskan acara nanti di tanggal 8, acara tasyakuran dan silaturahmi sekejap. Semua peserta baik online ataupun offline insya Allah nanti hadir di acara tersebut. Dan bagi yang belum daftar segera hubungi admin untuk daftar.
Dan bagi yang mau memberikan sebagian rezekinya bisa langsung berdonasi sedekah ke nomor rekening yang ada di layar. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan insya Allah nanti dijawab. Kalau tidak ada pertanyaan saya serahkan lagi ke MC insya Allah. Silakan Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan terkait apa yang informasi yang tadi kami sampaikan. Baik, insya Allah sudah jelas berarti ya. Jelas. Jadi sampai ketemu nanti di tanggal 8 Februari 2025 di Hotel Ciputra Cibubur. Dan insya Allah nanti kita silaturahmi dengan semua peserta dari berbagai level. Jadi itu aja. Manfaatkan kesempatan mumpung masih ada di bulan yang dilipat gandakan pahalanya. Itu aja dari kami. Saya Nur Asikin mohon pamit dan selanjutnya saya serahkan ke MC. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia yang telah menyampaikan sedikit informasi untuk kita. Sedikit informasi Bapak Ibu sebelum ditutup. Insya Allah kita tim Sekejap Pusat sudah membuka pendaftaran untuk level 1 sampai dengan level 7. Bagi para Bapak Ibu yang ingin bergabung, ikut serta berpartisipasi, maka boleh langsung daftarkan namanya di nomor admin. Atau juga Bapak Ibu punya kenalan yang pernah sharing, pernah ngobrol, pengen juga untuk bisa belajar memahami Al-Quran, bisa juga diajak temannya, tetangganya, saudaranya, rekan kerjanya, semuanya. Nah, ini salah satu bagian dari kita syiar ya, syiar mengajak seseorang, mengajak rekan terdekat kita untuk sama-sama belajar Al-Quran dan memahami Al-Quran, untuk bisa langsung menghubungi admin Sekejap Pusat untuk pembukaan level 1 sampai dengan level 7. Baik Bapak Ibu, kami rasa acara demi acara sudah selesai. Namun sebelum ditutup, seperti biasa ada sesi foto dan dokumentasi. Boleh Bapak Ibu semua dinyalakan kameranya. Kita akan ada sesi foto bersama. Oke, baik. Nah, tim admin udah siap ya? Insya Allah ya. Oke, baik. Saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Sekarang gaya bebas ya. Biasanya kalau pas terakhir gaya bebas. Ya, gaya bebas, gaya bebas. Mungkin gini deh, dikepal deh. Dikepal. Sebagai bentuk semangat belajar ya. 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah rangkaian demi acara telah selesai kita laksanakan. Sekali lagi kami mengingatkan bagi Bapak Ibu yang ingin ikut berpartisipasi hadir pada acara tasyakuran dan silaturahmi akbar pada tanggal 8 Februari untuk sekiranya mendaftarkan namanya ke admin, dan kami juga membuka pendaftaran level 1 sampai dengan level 7, informasi semua dari admin. Kita tutup kegiatan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di bulan selanjutnya di acara pasti yang berikutnya di bulan Februari insya Allah. Nanti tanggalnya kita tunggu saja dari admin. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami selaku pembawa acara pada kegiatan hari ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang berkenan untuk hadir, dan juga kami mengucapkan mohon maaf apabila ada susunan kata yang kurang berkenan dan ada kata-kata yang salah dari kami. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, boleh Bapak Ibu langsung meninggalkan. Nanti kita jumpa lagi di tanggal 8 Februari insya Allah. Ya, mohon maaf lahir Jazakumullah batin khairan untuk katsiran. semua. Semoga Terima kita kasih. sehat semuanya. Kita jumpa lagi Alhamdulillah. tanggal 8 Rabbil insya alamin. Pamit ya. Ya Allah. Ya,